Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Sungguh luar biasa kesempatan hari ini kita boleh kembali lagi bersama-sama beribadah, bersekutu di dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita, jiwa pikiran kita untuk memuji menyembah nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kalau hari ini Tuhan, kami boleh kembali lagi menikmati kasih-Mu Tuhan, lewat persekutuan yang indah di dalam Engkau. Saat ini Tuhan, mulut kami ingin menyembah-Mu, memuji-Mu. Itulah kerinduan kami Yesus. Dan kami percaya Tuhan saat ini, ketika kami boleh menyembah memuji-Mu Tuhan, Engkau boleh hadir di tempat ini, Engkau boleh hadir di dalam kehidupan kami Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Karuniamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Terima kasih Tuhan. Menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku di dalam Engkau Yesus. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Sebab kami yakin
rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan-Mu Tuhan terjadi di hidup kami. Terima kasih Yesus, kami menyembah. Terima kasih. Inilah rindu kami, menyenangkan hati-Mu, memuliakan-Mu Tuhan. Namamu Yesus untuk selamanya. Kami rasakan, kami kan menyembah puji kebesaran-Mu, terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kami rindukan kuasa hadirat-Mu. Bekerja setiap umat-Umat-Mu yang rindu datang kepadamu, yang rindu memuliakan nama-Mu Yesus. Kau sungguh baik, Kau sangat baik. sungguh baik bagi kami. Terima kasih. Sebab Engkau yang kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku sembah kudus, Kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan,
sanjung Kau mulia, mulia bagimu Dengan segenap hati Tuhan. ku sembah, Kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, hanya bagimu. bagimu Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Kami tahu berkat-Mu Tuhan tidak pernah habis di dalam hidup kami. Engkau sangat baik, teramat baik bagi kami. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku Pada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik.
sampai akhir hidup kami Tuhan. Kami mau tetap di dalam Engkau. Kami mau tetap melayani Engkau. Apapun bagian kami mau melakukannya dengan sepenuh hati kami. Karena Engkau yang mengenal hati kami Tuhan. Sebelum kami ada, Engkau sudah membentuk kami. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Bahkan ku sempurnakan jadi karya yang indah. Ini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Bahkan ku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya, Kini aku percaya pada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap.
ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku kan setia Bukan setia Tuhan, sampai akhir hidupku. mengiringmu seumur hidupmu selamanya Tuhan. Terima kasih. Shalom, Bapak Ibu, puji Tuhan. Kali ini model ibadahnya di luar, ya ini di daerah yang dingin, di daerah Bandungan. Kita mencoba model ibadahnya agak berbeda. Maksudnya supaya tidak menjemukan atau terkesan kaku gitu ya. Tetapi yang penting kan kebenaran firman-Nya. Ya, kebenaran firman-Nya boleh kita tangkap, kita mengerti, dan akhirnya kita boleh diberkati lewat kebenaran firman. Ya. Nah, tentunya sebelum kita mulai mendengar penyampaian kebenaran firman Tuhan, tentunya kita mengawali terlebih dahulu dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kesempatan yang indah di dalam ibadah online ini. Kami boleh mendengar, menerima kebenaran firman di tempat yang berbeda. Tidak dalam gedung tempat ibadah yang biasa kami lakukan, tetapi ini di luar gedung ibadah. Tetapi kami percaya kebenaran firman itulah yang akan membangun kehidupan rohani kami seutuhnya. Kami percaya juga setiap jemaat yang merespon, memperhatikan kebenaran firman, menerima dengan sukacita, bagaikan benih yang jatuh di tanah hati yang subur. Maka kami percaya jemaat akan tumbuh dalam kedewasaan rohani dan boleh menghasilkan buah-buah di dalam kehidupannya. Oleh sebab itu ya Tuhan, berfirmanlah, sebab kami siap menerimanya dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, minggu lalu saya sudah sampaikan tentang transformasi dalam paradigma atau kerangka berpikir kita. Ini penting sebab kalau kerangka berpikir kita tidak berubah, maka sulit sekali kita akan menerima firman. Dan kalau kita tidak menerima firman atau menjadi pelaku firman, karena kita memiliki kerangka berpikir yang berbeda, sehingga akhirnya pikiran kita berbeda dengan pikiran Kristus. Nah, ini yang menyebabkan kita tidak bisa mengalami pemulihan segala sesuatu. Nah, hari ini atau kali ini, saya akan menyampaikan transformasi di dalam pemahaman keselamatan. Ini penting karena banyak orang percaya ini ragu-ragu, tidak yakin akan keselamatannya. Nah, misalnya ini, ya karena ada metode penginjilan yang memiliki dua cara atau dua pertanyaan kepada setiap orang, baik Kristen maupun tidak Kristen. Ya, dengan pertanyaan yang pertama, apakah engkau yakin kalau mati pasti masuk surga? Itu pertama. Yang kedua, kalau di surga, mau masuk pintu surga, malaikat bertanya, mengapa aku harus mengizinkan engkau masuk di dalam surga? Apa jawaban Bapak? Nah, inilah sebabnya kita penting untuk memahami
tentang keselamatan ini dari berbagai sisi, masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Sebab hari-hari ini dunia kekristenan sangat dipengaruhi oleh ajaran-ajaran lewat online, ya, sosial media, yang membuat banyak pertanyaan kepada saya, sehingga saya bisa memahami. Ini menunjukkan dia ragu-ragu dan tidak memahami akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan itu dengan baik dan benar. Nah, ini akan berakibat fatal di dalam perjalanan hidup Bapak Ibu. Sebab pasti akan muncul kekhawatiran, ketakutan, bahkan mungkin ragu-ragu ketika mendengar ajaran-ajaran yang aneh-aneh. Sekarang ini muncul luar biasa sekali. Nah, itulah sebabnya setelah kita belajar tentang transformasi dalam paradigma, kali ini kita akan belajar transformasi dalam pemahaman akan keselamatan. Nah, saya ingatkan bagaimana mengalami transformasi. Seseorang bisa mengalami transformasi, perubahan secara radikal, total, roh, jiwa, dan tubuh, itu hanya dengan satu cara, yaitu hidup di dalam Kristus dengan menghidupi firman. Jadi kalau hanya hidup dalam Kristus sebagai anggota jemaat, sebagai orang percaya, KTP-nya Kristen, tetapi tidak menghidupi ajaran Tuhan atau firman, maka dia belum bisa dikatakan hidup dalam Kristus. Nah, ini ya yang berbahaya, bisa dipengaruhi kalau paradigmanya belum, konstruksi cara berpikirnya belum diubah, ini akan mempengaruhi imannya. Karena imannya belum kuat. Kenapa belum kuat? Belum melakukan firman, ya. Jadi ini pentingnya kita memahami tentang definisi transformasi ini secara utuh, ya. Nah, yang kedua, kalau seseorang mengalami transformasi, perubahan hidup, roh, jiwa, dan tubuh secara total, maka pasti dia menjadi pelaku firman dan menghasilkan buah-buah dalam hidupnya, ya. Sebagaimana Tuhan mengatakan di dalam Injil Yohanes pasal 15, mengatakan, "Akulah pokok anggur yang benar. Barang siapa melekat padaku, maka dia akan menghasilkan buah-buah." Ya, artinya kalau hidup kita ini melekat pada Kristus sungguh-sungguh, pasti hidup kita menghasilkan buah-buah. Selanjutnya, kalau belum menghidupi firman dan paradigmanya belum berubah, itu artinya dia belum mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Ya, masih pakai paradigma lama itu. Ya, pakai logika. Ya, memiliki pandangan falsafah, pedoman hidup sendiri. Ya, sehingga ketika dapat firman, mendengar firman, baik lewat khotbah, lewat baca Alkitab, atau mendengar siaran radio, televisi, tidak mengalami atau tidak mempengaruhi kehidupannya. Nah, ini celaka kalau orang Kristen seperti ini. Artinya kan belum jadi Kristen sungguh-sungguh, baru Kristen-Kristenan. Ya, kita hanya dikatakan kumpulan orang Kristen, ya, tetapi tidak ada kehidupan Kristus di dalamnya, ya. Nah, hal yang paling penting Bapak Ibu harus menyadari, kalau kita tidak mengalami transformasi kehidupan rohani lebih dahulu, maka yang lahiriah tidak akan kita alami. Ya, karena berkat dan janji Tuhan itu bagi mereka yang hidup dalam kehendaknya, hidupnya berkenan, sehingga dia akan mengalami janji Tuhan. Ya, jadi berkat lahiriah itu terjadi dengan sendirinya kalau kita membangun kehidupan rohani. Ya, ingat firman Tuhan yang mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi, betapa pentingnya kita mengalami
perubahan hidup atau transformasi. Ya. Nah, proses transformasi saya akan mengingatkan yaitu paradigma. Yang pertama, menerima pewahyuan terlebih dahulu, revelation, akan kebenaran firman Tuhan. Jadi kebenaran firman Tuhan itu menjadi rema, bukan logos, bukan aksara mati. Tetapi ada sesuatu yang kita tangkap, yang kita terima. Baik pada saat membaca, mendengar khotbah, mendengar siaran radio, atau melihat khotbah tayangan di televisi, kita mendapatkan rema, pewahyuan. Itu langkah awal. Ya, langkah awal untuk mengalami transformasi dalam paradigma. Yang kedua, kita harus rela ya untuk direformasi, yaitu dibaharui dalam semua area kehidupannya. Ya, tidak boleh ada yang tertutup. Jadi kalau membuka pintu silakan masuk semua. Ya, tidak ada pintu tersembunyi, semuanya dibukakan, mengizinkan Tuhan untuk melawat, menjamah, dan pasti itu akan memulihkan kehidupan kita seutuhnya. Yang ketiga, kita mau restorasi. Hidupnya mau direvisi, diperbaiki, ya, diubah. Seperti kemarin saya sudah sampaikan, ya. Bagaimana sebuah perusahaan mengalami kemajuan di era teknologi maju ini, dia harus berubah manajemennya, administrasinya, kinerjanya harus menyesuaikan dengan era digital zaman sekarang ini. Nah, hidup kita juga seperti itu. Ketika menerima firman, kita bersedia diubahkan, baru kita mulai masuk dalam rencana atau kehendaknya. Maka muncullah hidup baru, ya, dalam perubahan yang bisa dilihat orang. Ya, Tuhan melihat, orang lain juga melihat. Ya, itu khotbah minggu yang lalu. Nah, sekarang kita masuk. Bagaimana sih seseorang bisa mengerti kehendak Tuhan kalau dia belum mau dirubah pola pikirnya? Di dalam Yesaya pasal 55 ayat 8 mengatakan begini, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Jadi pola pikir kita ini bukan pola pikir Tuhan. Dan rencana langkah-langkah hidup kita ini beda dengan langkah hidup Tuhan. Perbedaannya apa? Sejauh langit dan bumi, ya, tidak akan bisa diselami. Kalau kita terus menggunakan logika kita, pikiran kita, kalau kita terus menggunakan konsep yang kita sudah miliki dalam menjalani kehidupan ini, ya, jadi kita harus dengan sukacita mau mengikuti arahan, petunjuk atau rambu-rambu yang Tuhan berikan lewat apa? Firman Tuhan, ya. Jadi Yesaya 55 ayat 8 ini menjelaskan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Ya, artinya pikiranku bukan pikiranmu, dan jalanmu bukan jalanku. Artinya apa? Jalan hidup kita, program hidup kita ini beda dengan program hidup yang Tuhan rencanakan. Dan yang kita tahu pasti adalah rencana Tuhan jauh lebih indah dari rencana kita. Amin. Jadi maksudnya firman Tuhan ini, manusia tidak akan mengerti kehendaknya selama menggunakan logika, paradigma, ya, minggu yang lalu yang sudah saya sampaikan. Kalau kerangka pikir kita ini tidak kita letakkan, diganti kerangka pikir Tuhan yang baru, maka kita tidak akan bisa mengerti rencananya atau kehendaknya. Dan akhirnya kita tidak menikmati janjinya, rugi kan? Kenapa? Karena masih menggunakan pikiran kita sendiri, ya, tidak menggunakan pikiran Tuhan atau jalan Tuhan atau konsep Tuhan, ya. Bagaimana caranya, Pak? Kita harus berbalik, sungguh-sungguh. Ya, tidak ada jalan lain, aku harus. Jadi bukan
masih pilihan. Kadang-kadang menggunakan pikiran sendiri, kadang-kadang menggunakan pikiran Tuhan. Kadang-kadang pakai logika, kadang-kadang pakai firman. Tidak. Kita harus komitmen ya untuk mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, dan tentunya mentaati apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Ya, sehingga kita akhirnya ngerti pikiran Tuhan. Ya, ngerti maksud Tuhan. Ngerti tujuan Tuhan yang baik bagi hidup kita. Jadi, Tuhan hanya memberitahukan rancangan kehendaknya, solusi. Bagaimana jalan hidup, bagaimana mengatasi tantangan. Tuhan hanya memberitahukan kepada mereka yang menghormati. Wujudnya apa? Taat. Jadi kalau kita tidak taat, artinya kita tidak menghormati Dia. Atau mengabaikan Dia. Nah, akhirnya kita tidak tahu rencananya seperti di masa sekarang ini. Ya, betul-betul kehidupan itu new normal, berubah semua. Pola pikir, pola kerja, orang tidak pernah berpikir adanya hari ini. Ya, bagaimana solusinya? Kalau kita selama ini menggunakan logika, pasti bingung. Tetapi kalau kita biasa mengandalkan Tuhan, setiap langkah, setiap tindakan, setiap perbuatan kita selalu dikawal oleh kebenaran firman, maka Tuhan akan memberikan hikmat, solusi. Bagaimana mengatasi situasi seperti zaman sekarang yang tantangannya sangat berat atau ketat. Tetapi percayalah, kalau kita mau berbalik pada Kristus, mau direformasi, ya, diubah hidup kita, pastilah kita akan mengerti apa yang menjadi kehendaknya. Ya, jadi caranya itu, bagaimana bisa mengerti pikiran Kristus? Ya, berbalik sepenuhnya kepada Kristus. Nah, kita harus melihat pada dasarnya manusia itu butuh kepastian akan keselamatan karena dosa di dalam dirinya. Ya, secara umum, ya. Pada dasarnya manusia secara umum itu butuh kepastian akan keselamatan hidupnya. Kenapa? Karena ada rasa takut, khawatir di dalam dirinya. Karena dosa. Ya, karena dosa, roh manusia itu jauh dengan Tuhan. Sehingga dalam saat tertentu ada rasa khawatir, ada rasa takut. Nah, bagaimana caranya? Manusia ini bukan orang percaya ya secara umum, maka berusaha menciptakan kepercayaan atau agama ya dengan berpikir menurut logikanya. Ya. Kenapa? Karena dia takut. Takut. Kalau mati apakah yakin masuk surga? Tidak yakin. Karena dia yakin takut. Maka pakai logika. Wah, mungkin kalau aku berbuat baik, ya, kalau aku tidak berbohong, kalau aku tidak mencuri, kalau aku tidak mabuk, mungkin berkenan di hadapan Allah. Itu logika. Dia pikir dengan perbuatan baik manusia bisa diselamatkan dari hukuman kekal. Ya, tidak bisa. Kayak berdosa itu bukan perbuatannya. Kalau manusia bisa diampuni dosanya dengan perbuatannya, ya tidak ada hukum. Ya, tidak ada hukum. Kenapa? Mencuri, ketahuan polisi, ketangkap, ya sudah, ini barangnya tak kembalikan, tak kasih bonus kalian, dan minta tidak dihukum. Bisa? Tidak bisa kan? Sama, manusia berdosa ini tidak mungkin bisa diampuni Tuhan dengan perbuatannya, apapun bentuknya. Kalau bisa, ini kan logika ya, manusia yang belum mengenal Tuhan itu kan pakai logika. Saya korupsi dong, ratusan miliar misalnya, ini contoh aja. Maka saya pikir asal saya membangun tempat ibadah, pasti saya nanti kalau mati diampuni oleh Tuhan. Nah, masa Tuhan bisa disuap seperti itu? Ya, dunia aja tidak bisa disuap. Ya,
Itulah sebabnya saya memberikan gambaran kegelisahan hati manusia ini karena tidak yakin kalau mati itu masuk surga, maka dia berusaha seperti orang naik tangga ke langit. Ada tangga yang bisa sampai langit? 20 meter aja langsung? Ya, tidak bisa kan? Nah sama, orang berusaha ya untuk berkenan hidupnya di hadapan Tuhan dengan menciptakan perbuatan, tindakan, logika atau kepercayaan-kepercayaan. Ya, itu sama seperti orang naik tangga ke langit. Tidak mungkin kan? Sama itu. Jelas tidak mungkin dilakukan. Nah, itulah sebabnya kita bersyukur karena menerima keselamatan dengan cuma-cuma. Bapak Ibu harus tahu, cuma-cuma itu artinya bukan karena murahnya, karena sangat mahal. Tidak mungkin dibayar manusia. Oleh karena itu, karena begitu besar kasih Allah, maka keselamatan ini diberikan cuma-cuma, bukan karena murahnya, tetapi karena sangat berharga, sangat mulia. Nah, ini yang dicari bangsa-bangsa, tetapi tidak bisa didapatkan. Karena ini hanya anugerah. Nah, kalau gitu bagaimana Pak? Supaya anugerah ini diterima. Bapak Ibu mengaku Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat dalam hidup, maka itu artinya Anda mengimani, mempercayakan hidup ke dalam tangan Tuhan. Ya, dengan pengakuan iman. Yang ditulis dalam Roma pasal 10, ayat 9 dan 10 itu. Ya, yang mengatakan, barang siapa percaya di hati, mengaku di mulut, hati dengan sepenuhnya, aku orang berdosa, aku butuh anugerah, dan mengaku dengan mulut, Yesus engkau juru selamatku, engkau pribadi yang bisa mengampuni dan menyelamatkan hidupku. Maka Tuhan melihat hati yang tulus, yang betul-betul, bahwa segala logika, usaha manusia ini sia-sia, dan hanya karena iman kepada Yesus, maka Tuhan akan menyelamatkan hidup kita. Ya, jadi keselamatan itu bukan karena usaha, tetapi karena pemberian. Ya, pemberian cuma-cuma ini bukan karena murah, karena sangat mahal. Tidak mungkin bisa dibeli oleh usaha manusia. Sehingga Tuhan memberikan dengan cuma-cuma. Ya, jadi bukan karena murahnya. Nah, sayang orang yang sudah menerima keselamatan ini menganggap ringan, mengabaikan. Itulah sebabnya tugas saya sebagai gembala sidang adalah memberitahukan bahwa keselamatan ini mahal, keselamatan ini berharga, keselamatan ini perlu digali. Digali. Itulah yang ditulis dalam Filipi pasal 2 ayat 12. Yaitu apa? Kerjakanlah keselamatan itu dengan takut dan gentar. Itu artinya anugerah keselamatan yang diberikan cuma-cuma ini perlu dicari tahu. Sejauh mana, seluas apa manfaatnya di dalam kehidupan seutuhnya, roh, jiwa, dan tubuh itu. Ya, sebetulnya kita harus tahu bahwa keselamatan yang Tuhan berikan itu menyelesaikan secara tuntas dosa masa lalu kita. Baik dosa keturunan Adam dan Hawa, dosa nenek moyang, kutukan nenek moyang, orang tua kita, dan mungkin kita sebelum kenal Tuhan. Jadi dosa-dosa masa lalu itu setiap orang merasa dirinya paling berdosa bagi Tuhan. Ya, itu dosa yang dikatakan dalam Yesaya pasal pertama ayat 18. Walaupun dosamu itu semirah kirmisi, akan disucikan menjadi putih, ya seperti bulu domba, ya putih seperti salju. Itu artinya kalau Tuhan mengampuni, maka semua yang sudah itu dilupakan, dihapus. Itu ditulis dengan jelas dalam Yesaya 1 ayat 18. Dan ditulis di dalam Mazmur 103 ayat 12 mengatakan Tuhan itu melupakan sejauh timur sampai barat segala dosa salah kita. Ya. Nah, itulah sebabnya kita harus menghargai pengampunan Tuhan, anugerah keselamatan yang di dalamnya ada pengampunan dosa masa lalu itu harus kita hargai. Ya, jangan hanya sekedar menerima dan terus menunggu nanti mati masuk surga, jangan dong.
Karena kita perlu menggali yang ditulis dalam Filipi pasal 2 ayat 12 itu. Kerjakanlah keselamatan dengan takut dan gentar. Menurut kemauan Allah, bukan menurut kemauan kita. Ayat 13-nya. Maka hidup kita akan menjadi seperti bintang di tengah dunia. Jadi artinya keselamatan yang diberikan cuma-cuma ini harus kita gali, kita kembangkan. Tapi menurut cara Allah, bukan menurut cara kita. Sehingga hidup kita bisa menjadi bintang di tengah dunia yang gelap. Ya, jadi inilah keselamatan yang luar biasa yang diberikan kepada Bapak, Ibu, dan saya. Jangan kita abaikan atau kita anggap ringan atau nyepeleki. Ya, rugi Bapak, Ibu. Sebab kalau kita mengerjakan keselamatan ini dengan takut dan gentar, hidup kita ini bisa menjadi seperti bintang di tengah kegelapan. Ya, itu ditulis dalam Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 15. Nah, kemudian kalau kita tidak sungguh-sungguh memahami kehendak Tuhan atau pikiran Tuhan, mudah diombang-ambingkan oleh angin-angin pengajaran. Ya, termasuk keselamatan bisa hilang. Nah, itu kenapa seperti itu? Karena belum mengerti pikiran Tuhan yang rela mati. Ini sebetulnya sederhana saja. Tuhan itu rela mati untuk menyelamatkan manusia berdosa. Mari kita pakai logika sederhana. Kenapa Tuhan tidak, udahlah manusia di bumi ini dimusnahkan saja, menciptakan manusia jenis baru. Bisa enggak Tuhan? Bisa. Tetapi tidak. Nah, ini menunjukkan betapa kasihnya Tuhan kepada kita, manusia berdosa ini. Nah, ketika kita dalam keadaan berdosa, dicintai, diselamatkan, dan berikan anugerah keselamatan cuma-cuma, mosok Tuhan lepas tangan, tidak peduli dan tidak memperhatikan kita? Tidak kan? Tuhan itu tetap memperhatikan, memperdulikan kita. Bahkan firman Tuhan mengatakan selembar rambut kita rontok, Tuhan peduli. Kalau rambut aja Tuhan peduli, masuk kehidupan kita yang sangat kompleks dengan segala aneka persoalan dan pergumulannya ini, Tuhan tidak pedulikan? Pedulikan. Apa gimana saya bisa tahu Tuhan mempedulikan? Bangun hubungan dengan Tuhan. Baca Alkitab, saya percaya di dalam membaca Alkitab itu Tuhan sedang berbicara. Nah, mungkin saat membaca Alkitab ada 1-2 ayat yang memberikan pencerahan, hikmat, solusi. Atau saat mendengar khotbah, kita mendengar khotbah dan ada firman yang sepertinya berbicara, itu disebut rema. Nah, itulah cara Tuhan berbicara kepada kita. Sehingga akhirnya kita tahu apa jawaban atau solusi dalam hidup ini. Ya. Pada waktu saya masuk pertama menggembalakan jemaat di Ambarawa 2003, tahun 2003. Jadi sekarang ini sudah 17 tahun lebih. Besok Januari 18 tahun. Nah, awal itu kan karena pengajaran yang mengatakan tidak boleh menyebut nama Allah. Katanya Allah itu dewa di Arab. Itu aneh ya. Anehnya kenapa Pak? Nah, cobalah. Kalau orang Jawa, kita kan hidup di Jawa Tengah. Orang Jawa menyebut Tuhan apa? Gusti kan? Nah, Gusti yang dimaksud adalah Tuhan Sang Pencipta. Tapi penyembah berhala juga menyebut berhalanya Gusti kan? Nah, sama di Arab bagian utara itu memang banyak penyembah berhalanya dan mereka menyebut berhalanya Allah. Tetapi bukan berarti setiap yang disebut Allah itu berhala, tidak. Sama seperti kita di Jawa menyebut Yesus itu Gusti. Dan penyembah berhala juga menyebut Gusti. Apa terus kita tidak boleh pakai nama Gusti? Nah, pola berpikir sederhana seperti itu. Sehingga akhirnya harus memakai nama Yahweh. YHWH itu sebetulnya tidak boleh disebut sembarangan. Itu tidak menghormati. Orang Israel aja menyebut YHWH itu, Yahweh itu
Adonai, yang mulia. Jadi kita mengenal Tuhan kan dalam roh. Dan kalau dulu sebelum ajaran ini muncul, mengatakan bahwa Allah itu dewa, tidak boleh disebut. Ya, sejak dulu kita berdoa dalam nama Allah, ya dijawab itu. Ya, karena Roh Kudus memberitahu kalau ini salah, nama Allah itu salah, pasti tidak boleh. Roh Kudus membuat kita gelisah. Itu artinya kan Roh Kudus memperingatkan, tidak. Dan kalau seperti ini caranya, dengan cara mengatakan tidak boleh menyebut nama Allah, bagaimana penginjilan? Ya, penginjilan ini bukan karena nama, karena Roh Kudus bekerja dalam hidup orang. Memberi penerangan. Dan Roh Kudus itu baru memberi iman. Iman itu kasih karunia Roh Kudus. Jadi kita harus tahu tentang itu. Nah, hari-hari muncul lagi pengajaran yang aneh-aneh. Ya, yang mengatakan bahwa Alkitab ini ada banyak ayat yang belum ditulis. Ya, dikatakan oleh Yohanes pasal 21, ya, yang mengatakan ada banyak hal yang belum bisa ditulis. Nah, mereka mengatakan ini sudah diberitahukan pada seorang nabi perempuan katanya. Sehingga dia menciptakan buku tulisan bahwa ini tulisan Tuhan. Ini kan ngawur kan. Ini artinya mengajak perdebatan lagi. Sedangkan Alkitab ini sudah diperdebatkan 16 abad. Mosok membuka forum perdebatan lagi dengan pengajaran-pengajaran seperti itu. Nah, kita yang tidak betul-betul mengenal Tuhan, tidak ngerti pikiran Tuhan tentang anugerahnya, tentang keselamatannya, jadi ikut bingung. Nah, ini pentingnya kita harus direformasi. Kemarin sudah sampaikan pola pikir dulu. Setelah pemahaman tentang keselamatan. Nah, jadi kali ini saya akan menyampaikan tentang pemahaman tentang keselamatan, ya. Nah, kita harus tahu setelah kita diselamatkan oleh karena iman kepada Tuhan Yesus itu, maka tidak ada kuasa apapun yang bisa merebut hidup kita dalam tangannya. Jadi kita ini setelah diselamatkan, hidup kita di dalam tangannya. Kalau di tangan Tuhan itu kira-kira kuasa apa yang bisa merebutnya? Tidak ada kan? Ya, setan datang langsung hangus ketemu Tuhan. Nah, jadi hidup kita ini dalam tangannya tidak ada alasan takut. Keselamatan hilang tidak. Kecuali kita meronta-ronta dan kita mengatakan aku tidak percaya Tuhan lagi. Nah, mungkinkah Roh Kudus bisa menolak dirinya sendiri, ya, karena di dalam diri kita orang percaya ini ada iman, ya, dan ada Roh Kudus di dalam diri kita. Nah, masuk kita bisa menyangkal diri kita sendiri kan tidak mungkin kan? Ya, jadi kita harus tahu hidup kita orang percaya di dalam tangannya. Satu ayat ini sebetulnya sudah meyakinkan, tidak ada alasan takut keselamatan hilang karena menyebut nama Tuhan dengan nama Allah hilang keselamatannya. Ini kan orang-orang yang tidak tahu kebenaran. Hidup kita ini dalam tangan Tuhan. Roh Kudus dalam diri kita. Kalau kita salah mengucap, masa Roh Kudus tidak memberitahu? Kalau misalnya, saya ini Kristen baru Pak, saya tidak yakin. Tapi ada roh di sini yang membuat kita gelisah. Sama kalau Bapak Ibu tidak pernah menipu, mendadak menipu. Di sini kan ada kegelisahan toh. Itu artinya Roh Kudus memperingatkan. Kita tidak pernah berdosa. Kita tidak berzina. Suatu saat dijak temannya mau berzina. Di sini ada deg-degan kan? Ya, berdebar-debar kan? Nah, itu artinya Roh Kudus memperingatkan. Jadi kalau kita salah mengucap nama Tuhan, masa Roh Kudus tidak memperingatkan? Nah, ini kan konyol namanya. Ya, oleh sebab itu kita harus tahu hidup kita di dalam tangan Tuhan, tidak ada yang bisa merebutnya. Ditulis dengan jelas dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 28. Dalam Filipi pasal 1 ayat 6 mengatakan, Tuhan sanggup menghentar sampai akhir. Artinya hidup kita di dalam tangannya, ini akan dihentar sampai akhir hidup kita. Tidak pernah dibiarkan berjalan sendirian. Itulah sebabnya Tuhan menyatakan dirinya sebagai Immanuel, selalu beserta.
Sudah yakin belum tentang keselamatan? Nah, kalau belum yakin, mari kita melihat keselamatan dari segi waktu. Diselamatkan dari masa lampau. Pada saat menerima Kristus sebagai juru selamat, kita ini sudah dibebaskan dari kutukan masa lampau. Baik dosa asal Adam dan Hawa, karena kita keturunan Adam dan Hawa. Ya, saya sudah pernah menyampaikan itu, mengenal Allah dengan benar. Ya, bulan April yang lalu. Atau bulan awal Mei itu sudah saya sampaikan, mengenal Allah dengan benar. Ya, artinya tidak mengenal Allah, bahwa Allah itu tidak ada, ya, bahwa manusia bukan ciptaan Allah, manusia itu keturunan kera yang berevolusi. Ya, itu hanya tesis yang belum diantitesis. Ya, Darwin mengatakan manusia ini adalah keturunan kera yang berevolusi jadi manusia. Itu kan konyol. Manusia itu diciptakan menurut peta gambar Allah. Kejadian 1 ayat 26-27 jelas mengatakan itu. Jadi dosa asal Adam dan Hawa itu dihapus. Tadi sudah saya singgung. Walaupun dosamu semerah kirmisi menjadi putih seperti salju. Itu artinya kuasa dosa itu membersihkan dosa masa lalu. Dan kalau Tuhan mengampuni, tidak mengingat lagi. Mungkin memori kita masih ingat dosa kita. Tapi Tuhan sudah melupakan. Sehingga dikuatkan dengan Mazmur 103 ayat 12. Sejauh timur sampai barat Tuhan tidak lagi mengingat dosa kita. Kita masih ingat. Ya, itulah pengampunan Tuhan yang luar biasa. Nah, kenapa masih bimbang? Ya, karena memang ada memori, ya, ada gambar-gambar masa lalu kita yang buruk yang pernah kita lakukan. Itu seringkali muncul. Dan kalau kita tidak menyadari akan kuasa pengampunan Tuhan yang luar biasa, bisa-bisa kita jadi takut bimbang lagi. Jangan-jangan saya belum diampuni. Itu kan dasar logika kita yang belum selaras dengan pikiran Kristus. Bahwa kalau Tuhan sudah mengampuni itu tidak mengingat lagi. Kita masih ingat, Tuhan sudah tidak ingat. Itulah pengampunan Tuhan yang luar biasa. Jadi masa lampau kita ini sudah diselesaikan, ya, oleh kematian Kristus di kayu salib. Baik itu dosa Adam dan Hawa, dosa nenek moyang, dosa ayah ibu, mungkin dosa kita sendiri. Ya, itu sudah dibayar lunas Tuhan Yesus di kayu salib. Ya, ditulis dengan jelas 2 Timotius 1 ayat 9. Ya. Nah, selanjutnya, oleh penebusannya kita ini telah masuk dalam dimensi hubungan baru. Ya, hubungan baru kita dengan Tuhan ini disertai hak jadi anak Allah. Ya, luar biasa kan? Bukan hanya diselamatkan, bukan hanya diampuni, tapi kita masuk dimensi baru, anak Allah, Son of Living God. Kita ini anak Allah. Masih belum yakin, ya. Nah, inilah pentingnya kita membangun hubungan dengan Tuhan lewat ketaatan firman itu. Dari iman kita menjadi kuat dan kokoh, tidak ragu-ragu. Kita ini menjadi manusia masuki dimensi baru sebagai anak Allah. Bukan hanya umat Allah, anak Allah. Ada pengawalnya. Siapa Pak pengawalnya? Malaikat. Ya, baca nanti di rumah. Ya, baca nanti kalau sudah selesai mengikuti ibadah ini, maksud saya Ibrani 1 ayat 14. Jadi roh-roh yang disuruh melayani mereka yang memperoleh keselamatan. Nah, Bapak Ibu mungkin ngomong itu kan Bapak menafsirkan secara dangkal satu ayat aja, Ibrani 1 ayat 14. Nanti juga dibaca 1 Petrus ya pasal 2 ayat 10 sampai 12. Para nabi menulis kitab tapi tidak ngerti. Tetapi bingung karena para nabi mengatakan bahwa orang yang memperoleh keselamatan ini ketika istirahat tidur itu ada malaikat yang menjaga. Malaikat berkemah di sekeliling orang benar. Itu ditulis dalam Mazmur 34 ayat 8. Dan di dalam Mazmur 91 ayat 10 mengatakan malaikat itu disuruh di sepanjang jalan
Di rumah dijaga, sepanjang jalan kita pergi dijaga. Kenapa? Karena kita anak Allah. Ya, contoh aja lah, anak presiden, ya, cucu presiden, Jan Etes. Ya. Jan Etes itu ada pengawalnya, menjaga, melindungi, ya, supaya jangan jatuh atau diganggu orang. Ya, mosok kita anak Allah tidak dijaga, dilindungi. Ya, luar biasa kan? Nah, jadi kita ini sudah diselamatkan dari masa lampau, artinya dosa masalah lalu kita sudah diampuni. Tuhan tidak mengingat lagi. Kita yang masih ingat, ya. Kita sudah masuk dalam dimensi baru sebagai apa? Anak Allah. Dan karena Allah ada malaikat yang jadi pengawal. Selanjutnya, yang kedua, setelah terima keselamatan di masa sekarang, saat kita hidup, saat kita terima Tuhan dan kita menghidupi hidup baru sebagai anak Allah, itu namanya masa kini. Kita dikatakan mengalami kemenangan atas kuasa dosa saat hidup dalam Kristus sungguh-sungguh. Jadi kalau kita tidak hidup dalam Kristus sungguh-sungguh, iman tidak kuat, ya, tidak tumbuh imannya, tidak menghasilkan buah yang namanya penguasaan diri. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh, maka saya percaya, Bapak Ibu, saudara semua, pasti bisa mengatasi keinginan dosa, godaan dosa. Ya, di dalam Roma pasal 7 ayat 24-25 itu menjelaskan. Kalau Roma 7 ayat 15 mengatakan, celakalah aku. Apa yang ingin aku perbuat, yang baik tidak kulakukan, justru yang jahat. Itu manusia tanpa Tuhan. Tetapi ayat 24-25-nya menjelaskan, syukur dalam Kristus. Artinya kita harus hidup dalam Kristus. Baru kita punya kemampuan untuk mengatasi dosa. Itu di masa sekarang. Kita juga menang mengatasi pencobaan godaan iblis dan daya tarik dunia. Godaan iblis, tipu muslihat iblis, dan daya tarik dunia. Keinginan-keinginan yang tidak pernah ada habisnya itu. Tetapi kalau kita ini sungguh tumbuh, hidup rohani kita tumbuh, maka kita bisa mengatasi tipu muslihat iblis dan godaan daya tarik dunia. Selanjutnya, kita juga bisa mengatasi keinginan daging. Keinginan daging. Ya, keinginan daging itu ditulis dengan jelas di dalam Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 18. Ya, godaan serakah, sihir, tenung, marah, egois, tidak peduli, tidak punya kasih, tidak setia, tidak punya penguasaan diri. Setelah kita tumbuh dengan mau direformasi kehidupan kita, paradigmanya, sehingga kita makin memahami anugerah keselamatannya itu sungguh luar biasa. Ya, dan akhirnya kita dibawa menjadi serupa dengan gambarannya, seperti Kristus dalam karakter dan pribadi. Dan yang terpenting ini, ya, kita bisa merasakan atau menikmati berkat-berkat selama hidup dalam dunia ini. Jadi kalau tidak bisa menikmati berkat, jangan iri dengan yang menerima berkat. Koreksi diri, ada sesuatu yang salah. Dan saya percaya salah satunya karena kita tidak taat firman. Kerangka pikir kita masih kerangka pikir logika manusia. Jadi firman Tuhan hanya sekedar pengetahuan, knowledge, kognitif saja. Tidak menjadi bagian hidup kita. Itu yang menyebabkan atau berkat tidak kita terima. Sedangkan dalam Yohanes pasal 10 ayat 10a-nya itu mengatakan iblis datang merusak dan membinasakan. Membinasakan iman, membinasakan pengharapan, membinasakan harga diri. Itu iblis. Sering menuduh itu iblis. Dan akhirnya kalau kita terus dibinasakan, imannya binasa, pengharapannya binasa, akhirnya kita juga akan dibinasakan iblis. Jadi liciknya iblis di situ.
Tetapi Yohanes 10 ayat 10b-nya mengatakan, Aku datang, Yesus datang untuk kita hidup dalam kelimpahan. Prosperity itu memang rencana Tuhan itu. Tetapi jangan itu yang dikejar. Berkat kelimpahan itu jangan dikejar. Hidup benarnya dulu yang dikejar. Kalau hidupnya benar itu sudah dikejar, baru Tuhan akan menyediakan. Susah payah tidak membuat kita kaya, tapi berkat Tuhan. Jadi di masa kini ada jaminannya supaya kita sebagai anak Allah bahagia menjalani kehidupan dalam dunia ini. Nah, semuanya itu dialami setelah kita terima keselamatan. Jadi betapa pentingnya kita memahami keselamatan ini dengan baik dan benar. Karena kita menikmati. Masa lalu sudah diampuni, di masa kini jamin mengatasi pencobaan iblis, daya tarik dunia, mengatasi keinginan daging. Dan kita selama hidup dalam dunia ini boleh merasakan berkat-berkat karunia-karunia. Bukan berkat aja, karunia juga. Ya, luar biasa sekali sebetulnya kita yang sudah diselamatkan ini. Nah, sekarang kita melihat masa yang akan datang. Ya, pada masa akan datang kita akan menerima penebusan hidup dengan tubuh baru. Ya, tubuh kemuliaan maksudnya. Jadi kita akan masuk dalam dimensi tubuh kemuliaan. Tubuh ini kan tubuh yang fana, terdiri dari debu tanah, diimbusi dengan roh Allah sehingga menjadi seperti ini. Tetapi nanti di dalam kekekalan tubuh kita ini dirubah dalam sekejap. Ya, dalam sekejap dirubah dengan memakai tubuh kemuliaan. Ya, prosesnya jelas sekali dikatakan di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Mati mau kemana? Ya, itu namanya orang yang tidak memiliki pengharapan. Kita memiliki pengharapan. Bagaimana Pak pengharapan itu makin kuat? Taat firman. Sehingga kita tahu pikiran Tuhan. Kita mengerti Tuhan itu tidak pernah ingkar janji. Ya, walaupun dunia ini kiamat, tapi kebenaran firman tetap digenapi. Nah, kalau kita tumbuh imannya, kita memiliki pemahaman seperti itu. Sehingga menjalani kehidupan tidak perlu khawatir, takut mati masuk surga. Asal hidup yang benar, menguduskan diri, memisahkan dari gaya hidup dunia. Itu pasti, bukan moga-moga. Kekristenan, kepastian, bukan moga-moga. Bagaimana Pak bisa pasti itu? Tumbuh. Imannya harus tumbuh. Iman tumbuh dari ketaatan firman, mendengar dan melakukan firman, iman tumbuh. Jadi kalau Bapak Ibu imannya tidak tumbuh, tidak akan yakin keselamatannya. Ya. Ayat 14-nya. Dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 14-nya. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang meninggal dalam Kristus akan dikumpulkan bersama-sama dengan Dia. Jadi manusia pertama yang mati bangkit dari kematian adalah Yesus. Dan kita yang hidup dalam Yesus sama. Mati tubuh jasmani yang dari debu tanah ini. Dari debu tanah kembali kepada debu tanah. Tetapi ketika Tuhan datang menjemput ya rapture itu, maka tubuh kita dalam sekejap diubahkan. Tetapi yang dibangkitkan dulu yang sudah mati. Yang sudah jadi debu tanah itu pertama dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan tentunya. Dan kita yang masih hidup ini dalam sekejap juga akan diberi tubuh kemuliaan. Alkitab ini luar biasa. Di dalam Alkitab kita itu hanya ditulis 2 tempat, yaitu dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 51 sampai 55 yang mengatakan, "Hai maut, di manakah sengatmu?" Ya, ayat 51-nya menjelaskan tentang kematian dan kebangkitan. Nah, Tesalonika juga menjelaskan. Jadi luar biasa kan? Kita ini memiliki jaminan yang tertulis di dalam Alkitab. Dan sudah diperdebatkan 16 abad. Ya, jadi Alkitab yang kita miliki ini sudah diperdebatkan lewat konsili-konsili selama 16 abad. Tepatnya 1551. Itu sudah disahkan sampai titik komanya. Puji Tuhan kalau kita memahami keselamatan ini luar biasa sekali.
Jadi menerima kesempurnaan hidup dalam kekekalan urutannya, yang mati lebih dulu, diberi tubuh kemuliaan, baru kita yang masih hidup ya saat Kristus datang kali yang kedua. Jadi memiliki kepastian keselamatan itu dijamin ya oleh berbagai firman ayat maksudnya. Ayat 24-nya dalam Yohanes pasal 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku firman dan percaya kepada Tuhan yang diutus Allah Bapa, jadi juru selamat, ia mempunyai hidup kekal. Jadi saat kita percaya Yesus itu sudah memiliki hidup yang kekal. Ya, dan tidak akan turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari maut ke dalam hidup. Ya, puji Tuhan. Ayat 25-nya dari Yohanes pasal 5. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah dan mereka mendengarnya akan hidup. Ya, pada waktu Tuhan datang kali yang kedua ini maksudnya ya. Ya, dan selanjutnya Yohanes 10 ayat 28. Aku memberikan hidup yang kekal pada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan bisa merebut mereka dari tanganku. Luar biasa kan? Ya. Jadi apa sih penyebabnya atau penghalangnya? Ya. Kok kita ini masih bimbang, ragu-ragu akan keselamatan? Yang pertama, ditulis dalam Yohanes 3 ayat 19-20. Ayat 19-nya, dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Ayat 20-nya, sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang. Jadi artinya kalau kita masih suka dengan dosa dan kejahatan, kita membenci Tuhan. Terang itu kan Tuhan, gambaran terang. Pada mulanya terang, dan terang itu menerangi hati manusia, artinya firman. Jadi kalau kita tidak taat firman, itu artinya kita itu lebih menyukai dosa daripada Tuhan. Nah, ini yang menyebabkan kita tidak yakin akan keselamatannya. Itu artinya dikatakan di dalam Injil Yohanes 3 ayat 19 ini, kita lebih menyukai kegelapan daripada terang. Atau dikatakan membenci. Wah, ini kita dikatakan membenci Tuhan kan ya bangetan loh. Oleh sebab itu mari kita datang pada terang. Supaya apa? Dosa kejahatan itu jadi jelas karena diterangi ya. Oleh sebab itu setelah kita selamatkan, kita harus membangun iman ya dengan taat, jangan menyukai dosa. Amin. Ya. Kesimpulannya, keselamatan yang Allah rencanakan begitu indah dan agung. Sayang kalau tidak taat hidup di jalannya. Agung dan mulia. Kalau tidak taat, sayang. Selanjutnya, kesimpulannya, akibat tidak taat hidup diwarnai dengan ketakutan. Jangan-jangan keselamatan hilang. Jadi, solusinya hiduplah sungguh-sungguh. Relalah hidup kita ditransformasi supaya keselamatan makin nyata. Keyakinan kita dosa sudah diampuni, masa kini kita hidup diberkati, masa yang akan datang kita pasti masuk surga. Amin. Baik. Kita akhiri dengan doa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur untuk anugerah keselamatan yang luar biasa. Kau sudah mengampuni masa lampau, menyucikan, menguduskan. Di masa sekarang Kau menjamin hidup kami semua supaya hidup dalam kelimpahan sebagaimana yang Tuhan janjikan. Bahkan di masa yang akan datang Tuhan pun memikirkan, yaitu memberikan kami surga yang mulia. Terima kasih Tuhan, kami terima dengan penuh sukacita kebenaran firman, yaitu reformasi dalam pemahaman keselamatan dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, kita perhatikan pengumuman berikut ini terlebih dahulu ya.
Pengumuman minggu ini adalah sebagai berikut. Pada masa siaga COVID-19, mari saudara tetap menjaga kesehatan. Kita terus membangun kehidupan rohani secara pribadi maupun bersama keluarga di rumah masing-masing. Tetaplah berdoa untuk keluarga, gereja, kota, bangsa, dan negara kita. Meskipun ibadah kita laksanakan secara online, mari tetap memberikan persembahan seperti ketika kita beribadah setiap minggu di gereja. Persembahan dapat diserahkan kepada bendahara gereja, Bapak Yusa Hartono, melalui rekening atau dimasukkan ke kotak persembahan yang ada di gereja. Gereja buka setiap hari pukul 10 pagi sampai 3 sore. Minggu depan, ibadah online akan disertai perjamuan kudus. Saudara dipersilahkan menyiapkan di rumah roti tawar atau kue kering dan sirup atau teh sebagai pengganti anggur. Demikian pengumuman minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Nah, sekarang Bapak Ibu, angkat hatimu, saya akan mendoakan dari tempat ini. Bapa Surgawi, berkati jemaatmu yang mengikuti ibadah online ini. Bila berkat rahmat Tuhan selalu menyertai, perlindungan, kekuatan, hikmat, sehingga jemaatmu boleh mendapatkan solusi dalam setiap pergumulannya. Kalau ada yang sakit, hamba mohon di dalam nama Tuhan Yesus sembuhkan. Bagi yang memiliki masalah persoalan, Tuhan buka jalan. Sehingga dengan cara itu, jemaatmu yang sungguh-sungguh mau berbalik kepadamu, bisa melihat bahwa Engkau adalah Allah yang hidup yang selalu menyertai. Sekarang, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, dan tentunya bimbingan pimpinan Roh Kudus yang akan menuntun jalan hidupmu sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati, sampai ketemu lagi.